Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di saat yang berbahagia, saya akan mencoba membaca apakah sedulur weton Minggu Pahing di bulan Suro ini di tahun 2024 ada karma baik. Mari yang pertama kita lihat ya, kartu yang pertama ada Ten of Wands ya, terus ada Queen of Pentacles, ada The Magic. Di bulan Suro di tahun 2024 untuk keluarga besar sedulur Minggu Pahing ada karma baik. Di sini keluarga besar Minggu Pahing walau dalam satu kondisi ya, beban hidup ya yang sangat berat ya. Ada Minggu Pahing dengan beban yang mungkin sedang-sedang saja. Ada bahkan yang sukses dalam artian di bulan Suro ini kondisinya sangat berjaya. Tetapi apakah mereka semua itu pasti mempunyai karma baik? Di bulan Suro seperti yang saya katakan tadi, karma baik ada di keluarga besar sedulur Minggu Pahing. Walaupun semuanya sangat relatif, dan itu pasti ada sebab ya, sebab akibat yang jelas ya. Di samping satu perilaku hidup yang sebelum-sebelumnya juga ada ya doa diniatkan oleh orang tua atau leluhur-leluhurnya dengan cara mengadakan selamatan atau akikah dan lain sebagainya untuk ya kejayaan anak-anaknya yang kebetulan pada saat ini keluarga besar sedulur Minggu Pahing berada di bulan Suro ini. Sobatku dan sedulur Minggu Pahing, untuk melihat jejak-jejak karma baik sebelum-sebelumnya, keluarga besar sedulur Minggu Pahing bisa flashback ke belakang dulu saat masih remaja, memasuki usia sekolah hingga kuliah, hingga dapat jodoh misal. Di setiap jengkal perjalanan hidup kemarin-kemarin, sedulur Minggu Pahing pasti ada satu hal atau peristiwa besar di dalam kehidupan pribadinya, dan ini bisa ditelaah ke belakang dengan lebih detail di bulan Suro ini. Mungkin ya bagi sebagian besar masyarakat Jawa, bulan Suro adalah tempat untuk evaluasi diri dan juga introspeksi diri. Di sini keluarga besar sedulur Minggu Pahing dapat melihat perjalanan hidupnya, flashback ke belakang dengan lebih jujur dan lebih baik. Pasti ya, keluarga besar sedulur Minggu Pahing ini mempunyai ya semacam pengalaman-pengalaman baik yang sangat luar biasa ataupun justru sebaliknya. Sobatku dan sedulur Minggu Pahing, di bulan Suro di tahun 2024, kenapa banyak keluarga besar sedulur Minggu Pahing mendapatkan karma baik? Mungkin di sini kita bisa melihat lebih bijaksana. Ada sebagian besar ya yang Minggu Pahing di bulan-bulan kemarin, bahkan di tahun kemarin, banyak mengalami satu situasi yang mungkin ya kurang lebih membahagiakan dirinya ya. Di sini banyak persoalan-persoalan yang mungkin saja
ada satu persoalan hingga saat ini belum bisa terfikirkan, bahkan belum dipecahkan ya. Mulai mungkin rentetan keuangan, masalah-masalah anak, masalah-masalah dengan keluarga yang lain, bahkan dengan mertua, ataupun masalah-masalah hutang piutang karena ditipu orang ada. Di sini kalau semua itu bisa dilegowokan ya, diterima dengan baik, sesuatu yang pernah terjadi pada keluarga besar Minggu Pahing bisa saja di bulan Suro di tahun 2024 ini ada karma baik. Di sini namanya karma baik tidak harus bersifat ya materi seperti uang misal, tidak. Tetapi ada satu pertolongan untuk menuntaskan satu persoalan keluarga besar sedulur Minggu Pahing ini ya, dengan ditolong mungkin pertolongan tersebut tidak diduga ataupun tidak pernah terfikirkan, terbesit di dalam hati ataupun pikiran. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah mungkin salah satu perilaku ya, salah satu ganjaran ataupun semacam pembalasan karena perilaku hidup keluarga besar sedulur Minggu Pahing pada saat kemarin-kemarin bisa menerima satu keadaan yang mungkin saja tidak menyenangkan baginya ya. Ataupun di sini keluarga besar sedulur Minggu Pahing ya pernah membantu orang lain di saat kehidupannya mungkin kurang menyenangkan, bahkan kekurangan. Hal-hal yang seperti ini bisa saja terjadi di bulan Suro ini. Dalam satu filosofi Jawa pasti kita mengenal Gusti Allah ora tahu turu ora sare. Gusti Allah pasti melihat ya, Tuhan yang Maha Esa pasti melihat apa saja yang dikerjakan oleh hambanya, sekecil apapun satu kejahatan ataupun sekecil apapun satu kebaikan, semua itu ada dampak positif dan negatif. Yang pasti siapa yang menanam pasti akan memanen. Sobatku dan sedulur Minggu Pahing, bila keluarga besar Minggu Pahing mengamati kehidupan mungkin ya secara singkat setahun atau 3 tahun ke belakang mundur, pasti ada yang merasakan sesuatu di dalam hatinya, senang ataupun kurang senang. Baik keluarga besar sedulur Minggu Pahing, mulai yang masih lajang, belum pernah menikah sama sekali, atau yang saat ini telah menikah tapi gagal duda atau janda, atau bahkan yang telah menikah ya, menikah dalam kondisi masih muda, mungkin saat ini masih usia 25 hingga yang paling sepuh 60 atau 70 tahun. Di dalam setiap step kehidupannya 3 tahun kemarin ya, kita refleksi 3 tahun kemarin, pasti keluarga besar sedulur Minggu Pahing ini sudah merasakan apa-apa yang kemungkinan besar telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ataupun sesuatu itu sifatnya sebagai satu rahmat ya, entah ujian ataupun entah itu satu kesenangan atau kebahagiaan, yang mana semuanya secara proporsional pasti mendapatkan itu semua. Keluarga besar sedulur Minggu Pahing semua pasti mendapatkan itu semua sesuai kekuatan ataupun kemampuan untuk menerima itu. Intinya di bulan Suro ini, saat karma baik itu ada ya, refleksi-refleksi ini bisa menjadi satu ide ataupun gagasan bahwa yang terjadi di bulan Suro ini bisa jadi itu adalah karena perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan keluarga besar Minggu Pahing sebelumnya. Di bulan Suro ini
bisa saja ya keluarga besar Minggu Pahing saat bertemu ataupun saat ya melihat ya sesuatu yang mungkin kurang cocok, kurang pantas, bahkan tidak suka ya terhadap mungkin saja keputusan perilaku hidup dari orang-orang yang sangat dicintai, mungkin pasangan hidupnya atau mungkin anaknya, keluarganya, harus legowo. Artinya semua karakter berpikir ya siapa saja yang tidak sesuai dengan dirinya itu adalah rahmat. Jadi satu perbedaan dalam satu memutuskan satu masalah ataupun ide atau gagasan mengenai pandangan hidup, ataupun perbedaan menyangkut masalah keyakinan-keyakinan di dalam pelaksanaan satu norma kehidupan, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi tidak perlu mendiskusikan atau mendialektikan sesuatu yang telah menjadi keyakinan siapa saja, termasuk itu istri dan anaknya. Disinilah karma baik bisa tumbuh, karena menghargai seseorang siapapun itu di dalam hal ya profesi, perbedaan di dalam profesi pekerjaan ini, ataupun perbedaan di dalam memutuskan satu persoalan, atau bahkan yang paling intim sekaligus mengenai perbedaan keyakinan, itu adalah hak ya setiap orang. Disinilah kita bisa melihat lebih jauh lagi bahwa sesungguhnya hal-hal yang menyangkut kehidupan keluarga besar Minggu Pahing atau siapa saja itu telah dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa selaku Tuhan yang tunggal dan pencipta alam semesta. Disinilah karena kita sudah memahami yang seperti itu, keluarga besar khusus Minggu Pahing akan banyak menerima karma baik di dalam hidupnya. Ini pasti akan bisa dirasakan dengan jalan melihat ya refleksi tidak hanya pada dirinya, mungkin melihat refleksi dari anak-anaknya atau bahkan yang telah mendapatkan cucu, bisa merefleksikan semua dari mantu yang telah kebetulan menerima mantu, atau bahkan yang mau nikah lagi ya, ini yang telah sudah atau janda sebelumnya. Semua itu adalah satu keadilan yang tidak bisa kita prediksi secara matematika ya, tetapi itu semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Meski di bulan Suro ada keluarga yang lajang yang belum menikah, itu mempunyai masalah dengan orang tuanya, dan kebetulan juga di bulan Suro ini dia memahami dan mengetahui walaupun berbeda apapun dalam situasi kondisi apapun, yang namanya orang tua tetaplah orang tua. Tidak ada mantan orang tua. Masalah-masalah hubungan orang tua dengan Tuhan, dengan Allah, itu urusannya orang tua. Kita sebagai anak tetap mempunyai kewajiban kepada orang tua, itu saja. Dan sebenarnya untuk refleksi Suro ini, sebenarnya siapapun keluarga besar Minggu Pahing ini, baik yang telah berumah tangga, duda atau janda, selaku orang tua masih ada, itu adalah sesuatu yang harus dimuliakan ya. Memuliakan orang tua itu adalah sesuatu yang luar biasa. Satu pepatah bilang, Pangeran Katon itu adalah orang tua kita. Jadi Pangeran Katon itu kalau di Indonesiakan itu kurang lebihnya, kalau Tuhan yang terlihat, Tuhan yang terlihat itu adalah orang tua. Jadi istilah Jawanya Pangeran Katon kuyo wong tua, terutama kedua orang tua itu ayah atau ibu. Sobatku dan sedulur Minggu Pahing, semoga satu refleksi di bulan Suro untuk keluarga besar Minggu Pahing bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.